Ya, dengan makin besarnya Marvel Cinematic Universe, tentunya Marvel membutuhkan sosok kuat yang akan menjadi super villain berikutnya setelah Thanos. Pilihan tersebut jatuh kepada Nathaniel Richards alias Kang the Conqueror yang mempunyai sejarah panjang di Marvel Universe. Debutnya pada tahun 1964, Kang adalah seorang penjelajah waktu dari abad ke-31 yang sering muncul sebagai musuh Avengers. Sepanjang karirnya sebagai super villain, dia tercatat pernah melakukan banyak hal buruk di Marvel Comics. Itulah mengapa dia sangat cocok menjadi super villain baru di MCU. Dan di video kali ini kita bahas kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Kang the Conqueror selama hidupnya. Jadi simak terus baik-baik ya. Ya, salah satu motivasi Kang melakukan penaklukan dan penjelajahan waktu adalah karena seorang wanita bernama Ravonna Renslayer. Saking cintanya Kang kepada Ravonna, dia rela melakukan berbagai cara jahat agar bisa mendapatkan hatinya. Sampai akhirnya salah satu varian Ravonna berhasil dia dapatkan, dan akhirnya mereka tinggal di markas yang disebut dengan Chronopolis. Mirisnya, setelah berhasil mencapai keinginannya, Kang yang telah menjadi Immortus malah menghancurkan Chronopolis dan membunuh semua isinya, termasuk Ravonna. Hal ini sengaja dia lakukan agar merasa bebas seperti sebelumnya. Jauh sebelum Kang versi Immortus menghancurkan Chronopolis, ternyata dari dahulu dia memang tidak pernah bisa menghargai orang yang terdekatnya. Termasuk kepada anaknya yang bernama Marcus, padahal bersamanya Kang pernah berhasil menguasai bumi. Semuanya bermula saat Marcus merasa jatuh cinta kepada Carol Danvers yang pada saat itu masih menjadi Miss Marvel. Mengetahui hal ini, Kang murka karena khawatir hal tersebut menjadi celah bagi Avengers untuk mengalahkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Marcus demi menghilangkan kekhawatirannya. Jir. Ya, lanjut di kisah komik Kang Dynasty yang nantinya akan jadi judul film Avengers 5 di MCU. Kang pernah muncul tiba-tiba pada masa sekarang dan menyatakan dirinya sebagai penguasa bumi. Nah, dalam proses untuk mencapai tujuannya ini, dia mengajak siapapun yang mau bersanding dengannya di dunia baru, di mana tentunya hal ini disambut oleh sejumlah super villain bersama pasukannya masing-masing. Berkat sayembaranya ini, Kang dan para sekutunya benar-benar berhasil menebar teror dengan menghancurkan banyak kota besar di seluruh penjuru bumi, termasuk kota Washington DC. Dari sekian banyak villain berbahaya di Marvel Universe, Kang adalah salah satunya yang termasuk sangat kejam. Dia tidak segan-segan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk dengan kembali ke masa lalu untuk membunuh para musuhnya saat masih tidak berdaya. Hal ini pernah dilakukan oleh sekelompok varian Kang yang memutuskan untuk membunuh musuh bebuyutannya, dan gilanya sampai ke para anggota Avengers saat masih bayi. Saat rencana gila ini hampir berhasil, untungnya versi tua Kang the Conqueror berhasil mencegahnya karena dia merasa perbuatan tersebut tidak terhormat bagi pejuang sepertinya. Walaupun versi tua Kang terdengar bijaksana, tetapi pada kenyataannya dia tidak lebih baik dari para varian Kang pada umumnya. Dalam salah satu upaya untuk membunuh para musuhnya yang lain, yaitu Inhuman, dia sengaja membesarkan anak Black Bolt yang bernama Ahura sebagai senjatanya. Untuk mencegah hal tersebut, Black Bolt sampai bertarung dengannya untuk menyelamatkan Ahura. Mirisnya ternyata yang tengah dia hadapi adalah versi dewasa Ahura yang mengenakan armor Kang. Untuk menghentikannya, ya Black Bolt sampai terpaksa membunuh anak kandungnya.
Ya, sebagai seorang penjelajah waktu yang sering mengacak-ngacak timeline, tidak aneh jika pada akhirnya ada banyak sekali versi Kang di multiverse Marvel. Untuk menghentikan mereka semua, sejumlah varian Kang sepakat untuk menciptakan Council of Kang, di mana tugas konsilnya adalah memanggil para Kang yang menurut mereka lemah dan membunuhnya. Meskipun terdengar efektif untuk membuat mereka lebih superior, ternyata rencana asli Kang yang memimpin konsil adalah membasmi semua varian Kang sampai tersisa dirinya saja. Dari sinilah dia menguasai semua multiverse sendirian. Ya, dari sekian banyak versi Kang di multiverse Marvel, ada satu Kang asli yang benar-benar berhasil menguasai ribuan bumi dalam genggamannya. Pencapaian ini baru berhasil dia wujudkan setelah berkeliling timeline dan galaksi selama kurang lebih 100 tahun. Dari sinilah awal mula julukan Kang the Conqueror muncul, karena dia telah berhasil menjajah ribuan bumi, guys. Sudah tidak terhitung lagi ada berapa nyawa manusia, bahkan superhero yang melayang sampai akhirnya Kang bisa seperti ini. Yang lebih mengerikannya lagi, Kang tidak pernah merasa cukup dengan semua pencapaian tersebut. Berbagai kejahatan ini mungkin hanya Kang the Conqueror saja yang pernah melakukannya, karena sejauh ini sangat jarang sekali ada villain yang rela membunuh kekasih dan anaknya sekaligus hanya demi memenuhi hasratnya sendiri. Ya, itulah berbagai perbuatan terjahat yang pernah Kang lakukan dalam sejarah Marvel Universe. Di multiverse saga MCU, tidak menutup kemungkinan dia akan mengukir sejarah yang sama kejamnya seperti di Marvel Comics. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini, guys. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.